Oh iya, suaranya merdu. Kemudian kelancaran. Jadi kalau nanti berpidato itu juga harus lancar. Jadi salam amin, semoga kelancaran. Jadi eh apa ya namanya ya? Kelancaran dalam berpidato atau berbicara di depan umum itu dipengaruhi banyak hal. Pertama bisa karena persiapan materi. Jadi persiapan materinya harus dilakukan secara matang. Supaya karena saat kita merasa materi yang akan kita presentasikan itu sudah kita kuasai, kita nggak akan lagi tidak akan lagi merasa nervous atau grogi. Kemudian apa ya? Kemudian kenyaringan suara. Itu faktor yang lain, faktor ketiga. Dari sini kenyaringan suara di sini intonasi. Jadi kalau berpidato usahakan suaranya stabil. Kalau seandainya kita telepon atau itu biasa timbul tenggelam itu lebih ke faktor X ya. Tapi kalau saat berpidato di depan orang, usahakan suaranya itu stabil dan semua audiens yang mendengar itu pendengar eh kalau pas pidato lupa isinya terus tidak pakai teks terus kita harus gimana? Jadi gini Mas, paling boleh melarikan diri langsung cepat-cepat. Bisa-bisa Mas. Atau pura-pura langsung joget-joget. Sakitnya tuh di sini tuh juga boleh. Nanti langsung nyanyi-nyanyi gitu. Pokoknya gimana caranya untuk bisa mengalihkan perhatian audiens. Tapi untuk paling amannya Mbak Nurwaidah ya, Mbak Nurwaidah. Oke. Eh yang paling seharusnya yang harus diperhatikan saat Mas atau Mbak berpidato, jangan sampai nggak membawa catatan apapun. Modul 6 Mbak. Jadi jangan sampai nggak membawa catatan apapun. Jadi tetap usahakan untuk membawa ringkasan. Bukan berarti dalam bentuk teks ya, tapi cuma poin-poinnya aja. Jadi poin-poin apa yang akan dibicarakan. Jadi kalau in case nervous banget sampai keringetan sampai nggak bisa mikir, paling nggak masih bisa mencontek. Maksudnya melihat melihat sekilas catatannya. Biasanya kalau kita sudah mempersiapkan dengan benar, pasti kita akan ingat walaupun kita ngeblank, tarik nafas dalam-dalam yang pasti. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian lihat catatannya apa yang akan disampaikan, nanti pasti akan bisa tertolong. Jangan nervous, pokoknya tarik nafas panjang dalam-dalam untuk menghilangkan dan merilekskan pikiran. Atau bisa juga dengan kalau cukup pede melakukan manuver-manuver entah itu bertanya atau apa. Seandainya apa ya, seandainya pokok bahasanya masalah apa ya, seandainya perkenalan Borobudur gitu tiba-tiba ngeblank, mungkin bisa tanya, eh ada yang tahu nggak tentang ini, mungkin kayak gitu. Sampai pokoknya usahakan bisa apa ya namanya, bisa menetralisir diri sendiri, maksudnya merilis stres kita supaya kita nggak benar-benar tegang banget gitu. Atau bisa tanya-tanya atau apa ya, berdialog dengan audiens atau dan yang lainnya. Gimana Mas Yudo?
Oke, yang tadi kenyaringannya ada pertanyaan kah? Kenyaringannya pidatonya bukan nggak resmi, maksudnya tergantung temanya Mbak Mbak Uswatun. Jadi kalau seandainya mau sambutan, entah itu pembukaan suatu event, berarti kan memang harus resmi. Tapi seandainya untuk sebagai MC, kan pembawaan MC-nya memang kalau tergantung acaranya kan. Kalau seandainya acara-acara kenegaraan, pasti harus resmi. Tapi kalau seandainya acara-acara kegiatan kayak pengajian atau apa, mungkin bisa dilihat disampaikan dengan secara lebih fleksibel. Kalau seandainya menjadi pemandu wisata, berarti kan harus memilih bahasa-bahasa yang ringan yang bisa difahami oleh pendengarnya. Itu tergantung tergantung nanti audiensnya yang dipilih itu apa, topiknya apa. Oh ya, tadi Mbak siapa ya yang bagusan? Mbak Nur Wahidah ya. Besok Mbak Nur Wahidah bisa mendengar atau masih di sana? Kalau enggak nanti minta tolong di. Oh ya, gini Mbak Nur Waidah, besok tanggal 15 itu kan TTM. TTM offline ya di TMS kan. Eh, untuk tanggal 15 nanti kita akan praktek berbicara di depan dengan topik terserah, durasi waktu sekitar 5 menit plus minus 5 menit. 5 menit sampai 10 menit lah. Eh 5 menit sampai 10 menit, temanya terserah. Nanti kalau seandainya Mbak Nur Waidah nggak bisa datang, bisa lewat YouTube. Tapi jangan berarti nggak datang semua loh ya. Nanti jangan-jangan gagak-gagak disuruh latihan berbicara di depan umum semuanya ngirim video. Nanti modus. Curiga pokoknya. Jangan lo ya datang lo, maksudnya nggak apa-apa sebagai latihan. Kita juga nggak, maksudnya antara kita sendiri juga gitu loh. Mumpung ada kesempatan kita sama-sama belajar. Oke, sip sip sip. Mas Yuda mencurigakan ini. Iya betul. Pokoknya ditunggu. Kan kalau Mas Yuda habis medical bisa langsung menuju, nanti dikasih jadwal yang terakhir-terakhir. Mbak Nur sudah jelas kah? Manggilnya bener ya Mbak Nur ya? Ada pertanyaan kah? Kita bikin serileks mungkin besok tanggal 15 itu. Jadi boleh berkomentar, boleh apa, boleh tanya atau boleh apa, wes terserah. Kita buat kelas kita sesantai mungkin. Oke, tunggu Mbak Nur ini. Mbak Nur sudah paham apa belum? Oke, sambil menunggu konfirmasi Mbak Nur faedahnya. Eh, Pidatonya hafal atau harus kita tulis? Hmm, terserah. Pokoknya intinya kalau di depan waktu pidato atau waktu ngasih apa ya, sebagai MC atau sebagai pemandu wisata, nggak boleh lihat tulisan terus, nggak boleh. Mau dihafal boleh, mau ditulis monggo, tapi waktu di depan jangan baca. Nanti katanya tadi dibilang membaca di depan bukan berbicara di depan, gitu Mbak. Terserah mau ditulis mau dihafal atau gimana. Oke, sip ya, paham ya. Kemudian tadi kenyaringan suara sudah ya. Berarti kalau berpidato usahakan semua audiensnya bisa mendengar suaranya. Poin yang keempat yaitu tentang pandangan mata.
saat kita berpidato atau sebagai MC atau sebagai apa ya, tour guide, usahakan pandangan kita itu komunikatif dengan peserta. Jadi bukan kita langsung, seandainya biasanya kita akan merasa nervous, akan merasa grogi untuk awal-awal berbicara. Nggak boleh puisi apa ini? Nggak, jangan-jangan puisi. Jangan puisi mas, lebih baik pidato. Kalau puisi boleh, tapi sebagai itu ya, sebagai penghibur kita. Kalau Mas Yudo mau mengungkapkan isi hati ke seseorang, apalagi di kelas, bolehlah. Boleh puisi, tapi nanti sebagai penggembira di belakang. Siapa tahu dia mau, apa sih namanya itu, mau mau mengungkapkan isi hati atau apa, boleh, tapi di belakang Mas ya. Kalau sekelasnya sudah selesai, kita tutup dengan puisinya Mas Yudo nanti. Oke. Oke, untuk pandangan mata, kalau untuk pandangan mata itu usahakan pandangan mata kita itu komunikatif dengan peserta. Jadi jadi seandainya awal-awal, pasti kalau awal-awal berbicara kita akan merasa nervous. Kita jangan melihat ke atas atau ke bawah. Maksudnya lihat lantai terus atau lihat dinding-dinding, jangan. Boleh lewat video, Mbak Siti. Dikirim lewat video aja nanti, biar kalau mungkin kita bisa lihat rame-rame di kelas dan teman-temannya juga bisa ngasih penilaian. Kalau webcam kita lihat aja nanti besok minggu mungkin apa enggak. Webcam agak susah ya soalnya. Kemudian kalau seandainya apa ya, tatapan mata kita ya, kita nervous kan awal-awal, kita jangan melihat ke bawah. Jadi kalau kita terkesan melihat menunduk ke bawah itu juga nggak baik, atau kita melihat ke langit-langit. Yang paling aman adalah kita tetap melihat ke depan, tapi jangan menatap ke salah satu audiens. Maksudnya menatap dinding atau pandangan kita di atas kepala audiens. Itu akan lebih aman. Tapi kalau memang nervous bener, jangan menatap audiensnya, karena kalau kita menatap mata audiens mungkin kita akan semakin merasa nervous. Hindari kalau memang nggak, belum terbiasa. Kemudian ada gerak-gerik dan mimik. Di sini kalau kita berpidato kita boleh menggerakkan tangan atau apa-apa yang mendukung penjelasan kita. Tetapi walaupun kita boleh dengan gerak-gerik atau mimik, tapi usahakan yang wajar dan tidak berlebihan. Tuh. Kemudian yang keenam yaitu penalaran. Penalaran di sini saat kita berbicara, materi yang diungkapkan harus ditunjang dengan data-data atau argumen. Jadi kalau seandainya kita menjadi pemandu wisata gitu, biasanya ini berdiri tahun sekian dengan usianya sekian, bla bla bla, seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu sikap yang wajar. Seperti yang sudah saya sebutkan lagi, kita perlu dengan gerak-gerik tangan atau mimik muka, tapi tetap segala sesuatunya harus dilakukan secara wajar. Itu untuk beberapa poin yang bisa disiapkan untuk persiapan tanggal 15 besok. Oke, ada pertanyaan kah sampai di sini? Boleh,
Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Materinya bebas, Mbak ya. Boleh, mau suka duka, boleh. Iya boleh, kalau mau curcol, boleh. Tapi disampaikan dalam temanya bebas. Oke, ada pertanyaan kah sampai di sini? Ada pertanyaan kah? Sudah jelas? Oke, kalau sudah kelasnya sudah berakhir, maksudnya kelasnya kita akhiri. Kita ketemu lagi. Tugas tugasnya tugasnya tetap tugasnya tadi Mbak yang tanggal 15 tadi, Mbak Rika, yang buat pidato, yang bikin pidato. Judulnya terserah, temanya terserah. Mau pidato boleh, mau sambutan boleh, mau jadi MC boleh. Kalau MC bukan cuma assalamualaikum terus di itu enggak, maksudnya juga harus benar-benar total MC. Terus seandainya mau menjadi pemandu wisata boleh. Oke, kurang lama ya Mas Yudo ya. Nggak apa-apa lah, nanti buat siap-siap persiapan juga untuk buat tanggal 15. Kan tinggal ini sudah Senin ya, tinggal 5 hari lagi. Nanti kalau seandainya untuk malam ini nggak apa-apa lah, cepet. Nanti maksudnya buat persiapan untuk yang tugas tanggal 15, kalau nanti seandainya ada pertanyaan-pertanyaan dan yang lain sebagainya bisa diposting di grup atau message saya. Ya. Jadi disiapkan dengan benar-benar, maksudnya disiapkan benar-benar eh kalau bisa latihan, kalau memang nggak jelas bisa tanya atau bisa diskusi sama temennya, tapi temanya nggak boleh sama. Maksudnya boleh sama tapi pasti penyampaiannya akan berbeda. Jadi kalau ada, sekarang kan masih setengah 11, kalau memang belum waktunya istirahat boleh mulai dikerjakan sekarang. Untuk cari-cari tema, terus untuk latihan-latihan, untuk apa, praktis-praktis dan yang lainnya. Oke? Berarti sampai ketemu besok Minggu tanggal 15 insya Allah. Oke, kelasnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.